wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Fasika SPD dari SDN 1 Losari Lor. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Muhaimin dari SMP Negeri 1 Ciledug. Sebelah kiri saya. Aris Nutono Basuki dari SMK Al Azhariyah Losari. Sekian perkenalan dari kami. Semoga kegiatan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mulai, Dian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fasika, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bu Fasika, sekarang kan akan melakukan proses coaching ya pada hari ini. Ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan nih, Ya. Bu Fasika. Kira-kira boleh nggak Bu Fasika? Ya, boleh, Pak. Pada saat Bu Fasikah melakukan coaching nih, saya akan mengamati dan proses coachingnya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Terus Ya. yang kedua, apakah sudah melakukan present kehadiran penuh atau belum? Ya. Dan yang ketiga, apakah sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari kunci, dan apakah sudah menjadi pendengar yang aktif? Baik, Pak. Nah, jangan lupa Bu, nanti untuk menjalankan prinsip coaching yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Oke, sebelum melaksanakan praktek coaching, ada sedikit nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fasika. Iya, Pak. Nah, kompetensi apa nih kira-kira yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari 3 kompetensi tadi, Bu ya, kompetensi mana nih kira-kira yang akan dikembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif, karena dengan saya mendengarkan secara aktif, saya bisa hadir penuh dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Oke, terus indikator yang mana yang akan Ibu inginkan dalam ketercapaian proses coaching kali ini? Saya ingin melihat apakah Coci sudah mencari solusi atau atas permasalahannya, dan juga Coci memiliki rencana aksi ke depan yang harus dilakukannya. Oke, mungkin itu aja Bu yang ingin saya tanyakan. Semoga proses coaching ini berjalan dengan baik ya Bu ya, Ya. dan sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya. Silakan Ibu, mangga. Ya, terima kasih ya, Pak. Siap, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Aris? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah juga ya, Pak. Dalam kesempatan kali ini, adakah yang bisa saya bantu, Pak? Iya Bu. Jadi saya tuh punya masalah Bu. Saya ingin ngobrolkan dengan Ibu. Baiklah, hal apa itu, Pak, yang ingin sekiranya bisa kita obrolkan hari ini? Gini Bu, selama saya mengajar itu beberapa kali ada murid saya yang malas mengerjakan PR Bu. Bukannya malas, mungkin jarang-jarang mengerjakan PR Bu. Nah, saya takutnya dia tidak paham dengan materi yang saya ajarkan di kelas, seperti itu Bu. Oh, gitu ya, Pak. Lalu apa tujuan Bapak menceritakan ini kepada saya? Saya tuh mencari solusi bagaimana permasalahan tadi supaya diselesaikan Bu, bagaimana. Baiklah, Bapak, dari permasalahan ini, apakah Bapak sudah mencari penyebab apa yang menjadi hambatan anak tersebut tidak mengerjakan PR? Gini Bu, saya udah mencarinya. Di antaranya anak tersebut kurang motivasi Bu. Jadi untuk mengerjakan PR kayaknya dia kurang ada pengarahan dengan orang tuanya gitu. Terutama kalau mengerjakan PR tuh
orang tuanya kayak kurang mendukung apa bagaimana gitu, Bu. Jadi dia malas mengerjakannya. Oh iya, baik Pak, saya mengerti. Lalu kira-kira rencana apa yang akan Bapak buat untuk menanggulangi permasalahan tersebut terhadap kurangnya motivasi dan bimbingan orang tua terhadap peserta didik yang tidak mengerjakan PR tersebut? Gini, Bu, saya kepikiran kalau zaman sekarang tuh anak-anak sering pegang HP. Jadi Iya. saya kepikiran, jadi saya akan membuat kuisis. Mungkin dengan kuisis anak tersebut jadi lebih termotivasi lagi mengerjakan PR-nya, Bu. Wah, rencana yang bagus sekali ya Pak. Kira-kira apakah metode kuisis tersebut tepat Pak terhadap yang diterapkan kepada anak tersebut? Saya kira tepat, Bu, seperti yang tadi saya utarakan bahwa emang kadang anak-anak tuh sekarang sering memegang HP daripada memegang buku atau pulpen gitu, Bu. Jadi seperti Iya. itu. Jika memang sudah tepat pembelajaran kuisis ini diterapkan, boleh atau kira-kira adakah kendala dalam melaksanakannya? Jika tidak ada, alhamdulillah. Jika ada, seperti apa saja kendalanya, Pak? Kendalanya mungkin izin bersama orang tuanya, Bu. Jadi iya. emang SD itu kan kurang maaf, tidak mendapat, kadang ada yang tidak mendapat izin jadi orang tuanya. Oke, baik. Kalau begitu, jika memang sudah terpenuhi, bisa diizinkan kira-kira tingkat keberhasilan rencana ini skala berapa ya, Pak? Dari 1 sampai 10. Kalau saya udah mendapatkan izin, saya pasti mendapatkan hasil yang maksimal, Bu. Dari 1 sampai 10 saya pasti bisa mendapatkan nilai 10 dari keberhasilan tersebut. Insya Allah semangat ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi keyakinan dan komitmen Bapak sehingga Bapak dapat menaruh angka 10 terhadap keberhasilannya tersebut? Komitmen saya karena menurut saya itu zaman sekarang memang kuisis itu lebih menarik, Bu. Jadi karena satu media pembelajaran tersebut sudah online gitu ya. Jadi anak-anak tersebut juga udah terbiasa dengan online. Nah, jadi kegiatan belajarnya juga harus online begitu, Bu. Ya, yang dimaksud oleh Bapak dengan kalimat sangat menarik maksudnya bagaimana ya Pak? Ya, karena anak-anak itu kan bermain sambil belajar sambil bermain gitu ya. Jadi saya harapkan dengan kuisis anak-anak merasa itu bukan belajar tapi bermain. Seperti itu. Wah, bagus sekali idenya ya Bapak. Memang harus begitu ya Pak, karena kita harus berani melakukan motivasi, inovasi, pembelajaran supaya lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Iya, Bu. Sekarang saya udah tahu apa yang harus saya lakukan supaya masalah ini selesai, Bu. Iya Pak, saya ikut senang karena Bapak sudah mendapatkan solusinya. Semoga permasalahannya cepat selesai. Oh iya. Iya, terima kasih, Bu. Saya juga merasa senang permasalahan saya selesai. Saya sekarang agak lebih plong lagi karena sudah mengutarakan masalah saya dengan Ibu. Alhamdulillah, saya ikut senang juga ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu bantuannya. Saya sudah menemukan solusi saya. Sekarang saya pamit dulu Ibu karena ada jam mengajar. Ya Pak, sama-sama insya Allah masalah ini dapat segera terselesaikan dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran dengan membuat kuisis peserta didik dapat mengerjakan semua PR-nya ya Pak ya, tanpa ada lagi peserta didik yang tidak mengerjakan. Iya. Baiklah kalau begitu saya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Bu Fasikah, proses coaching sudah berjalan dengan sangat baik dan lancar. Tadi saat melaksanakan coaching, saya mengajukan pertanyaan indikator ketercapaian ya Bu Fasikah ya. Iya. Terus dari indikator ketercapaian tersebut nih Bu, yang diinginkan Bu Fasikah tadi apa saja yang sudah Ibu laksanakan dalam proses coaching terkait indikator tersebut Ibu? Tadi sudah melakukan tanya jawab ya Pak ya. Tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan menanyakan pada coach informasi-informasi terkait dengan permasalahan, dan saya juga menanyakan rencana aksi ke depannya. Kemudian saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkannya tindakan tersebut. Seperti itu Bapak. Oke, terus menurut saya nih Bu ya, sebagai observer, Ibu sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur Tirta Ibu ya, di mana Bu Fasikah tadi menaikkan tujuan, terus melakukan identifikasi permasalahan, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri.
Kemudian pada proses kucing tadi nih Bu Fasika, Ibu Fasika kan sudah menerapkan prinsip kucing dengan sangat baik juga Bu Fasika. Nah, ada satu lagi pertanyaan dari saya nih Bu Fasika. Apa ya yang sudah Ibu Fasika lakukan? Kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan di kemudian Ibu? Kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot saya dapat menemukan kata kunci dari kuci untuk menggali informasi lebih mendalam, sehingga saya dapat mengarahkan kuci dalam menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya tersebut. Oke, luar biasa Oke. sekali nih Bu Fasika. Iya. Padahal tadi saya sudah melihat loh bagaimana bagus sekali buat Bu Fasika melaksanakan proses kucing. Sangat baik sekali Bu Fasika ya menurut saya. Tadi Bu Fasika sudah menaikkan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena Kuci sudah merespon pertanyaan-pertanyaan dari apa yang Ibu Fasika ajukan dan sesuai dengan apa yang Bu Fasika harapkan. Semoga di lain waktu dan dapat semoga Pak Bu Fasika dapat mengembangkan kompetensi tersebut ya. Ya. Dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu yang dapat berbagi pengalaman dan praktek baik ya Bu Fasika. Iya. Sekian dari saya Bu Fasika, terima kasih banyak. Semoga Bu Fasika bisa terus berkembang dalam melaksanakan kucing dengan guru-guru yang lain juga ya Bu Fasika. Terima kasih Bu Fasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Aris sekarang akan melakukan proses coaching ya hari ini. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan terlebih dahulu. Boleh nggak Pak? Oh iya boleh Bu, silahkan. Pada saat Pak Aris melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai proses coaching sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Apakah sudah melakukan present kehadiran penuh atau belum? Apakah sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari kuci, dan apakah sudah menjadi pendengar yang aktif? Oh iya, baik Ibu. Iya. Jangan lupa nanti untuk menjalankan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oh iya Ibu. Siap. Sebelum melaksanakan praktek coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya, boleh Ibu, silakan. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Ada 3 kompetensi Ibu yang ingin saya sampaikan, yaitu kehadiran penuh atau present, Iya. terus pendengaran yang aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan yang aktif Bu, karena dengan mendengarkan secara aktif saya bisa hadir penuh atau present, Iya. serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari kunci tersebut. Indikator yang bagaimana yang akan Bapak inginkan dalam ketercapaian proses coaching ini? Saya ingin melihat apakah Koci sudah mencari solusi sendiri atas permasalahannya, dan juga Koci memiliki rencana aksi ke depan yang harus dilakukannya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Semoga proses coaching berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mangga Bapak. Iya, terima kasih Bu. Iya. Selamat siang Pak Muhe. Selamat siang Pak Aris. Gimana nih kabarnya Pak Aris? Oh ya, alhamdulillah ya Pak Muhe. Katanya ada yang ingin dibicarakan Pak. Betul Pak. Kira-kira apa yang mau dibicarakan ya Pak ya? Iya Pak, jadi gini Pak, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan nih kepada Bapak. Ini berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya lakukan Pak di kelas 10. Saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi pada minggu depan dan dengan materi biografi Pak. Namun saya kadang bingung Pak bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya.
Jadi karena apa ya, saya belum pernah Pak, jujur saya belum pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada materi tersebut. Oh iya, baik Pak Muhe ya. Jadi Pak Muhe ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya pada pada materi biografi ya. Betul. Kira-kira dari perbincangan kita kali ini apa saja yang ingin dicapai dari pertemuan kali ini? Apa yang ingin dicapai oleh Pak Muhe ini? Gini Pak, yang saya harapkan adalah saya dapat mengajar di kelas dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu diferensi konten, diferensi proses, dan juga berdiferensiasi produk pada materi biografi. Sehingga pembelajaran khususnya materi saya Pak ya, bahasa Indonesia itu jadi tidak terlalu monoton seperti itu Pak, dan membuat kira-kira murid menjadi aktif dalam perkembangan belajarnya seperti itu. Oh iya. Jadi Bapak ingin melakukan pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik, yang menyenangkan bagi siswa ya Pak ya, dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, Nang, yang saya ingin tanyakan nih, situasi seperti apa sih yang sekarang tengah Bapak hadapi? Jadi gini Pak, situasi sebelumnya saya pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi pada pembelajaran berdiferensiasi konten dan hanya proses saja Pak. Terus jadi yang saya ingin mengembangkan pembelajaran yang lain, mencoba diferensi produk juga. Sebelum-sebelumnya juga saya pernah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat pada anak-anak. Kemudian saya sudah mengelompokkan Pak mereka menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok audio, kelompok visual, dan juga kelompok kinestetik seperti itu. Oh, jadi begitu ya Pak ya, luar biasa Bapak udah melakukan asesmen diagnostik juga gitu ya. Dari asesmen tersebut Pak, mungkin berapa persen sih pembagiannya tersebut dari anak-anak yang kinestetik, yang audio, sama yang visualnya? Lebih banyak yang mana kira-kira Pak? Baik Pak, dari hasil tersebut didapatkan sepertinya banyak anak yang cenderung belajar dengan audiovisual itu Pak. Oh, jadi gitu ya. Jadi audiovisual itu yang lebih banyak ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan nih untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa terwujud di kelas? Baik Pak, saya akan mencoba melakukan pembelajaran dan menggunakan media yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok tadi. Nah, untuk yang audio, saya juga akan membuat video pembelajaran. Sedangkan yang untuk visualnya, saya akan membuat gambar-gambar terkait penerapan materi biografi. Sedangkan yang untuk kinestetiknya, gitu Pak, saya akan menggunakan alat-alat peraga, gitu Pak. Oh, udah luar biasa sekali ya Bapaknya. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan media yang berbeda-beda gitu. Udah bagus itu Pak ya. Untuk strateginya mungkin bagaimana Pak untuk menggunakan tersebut? Siap. Untuk strateginya jelas berbeda Pak ya. Untuk yang kinestik mungkin menggunakan alat peraga, dan yang visual kita seperti menonton video seperti itu Pak. Oh iya. Oke, bagus itu Pak ya, udah bisa melakukan strategi yang berbeda-beda. Nah, terus apa yang bisa Ibu lakukan dalam pembelajaran diferensiasi ya yang akan Ibu lakukan? Lalu kira-kira nih dari level 1 sampai 10, 1 tidak bisa, 10 udah luar biasa gitu. Kira-kira situasi idealnya di angka berapa, Pak? Gimana ya? Dari Saya akan mengajak rekan sejawat Pak ya, sebagai supervisi atau observer yang akan memantau jalannya praktek pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan mungkin saya juga nanti akan meminta anak-anak untuk merefleksi bagaimana pembelajaran yang berlangsung. Mungkin dari sana nanti saya akan mendapatkan umpan balik sejauh mana pembelajaran yang telah saya lakukan. Untuk situasi ideal dalam pembelajaran ini, saya ingin mencapai angka 7 sampai dengan 8 Pak. Oh ya, luar biasa Bapak ya ide-idenya itu. Nah, pasti dalam pembelajaran ini harus ada persiapan. Nah, apa yang sudah persiapan oleh Bapak? Yang saya siapkan mungkin
pertama-tama saya akan membuat RPP Pak terlebih dahulu. Oh iya, mungkin setelah membuat RPP apalagi mungkin Pak? Yang kedua mungkin saya akan membuatkan video pembelajaran, dan yang ketiga saya akan meminta anak-anak untuk membawa alat dan bahan, karena nanti anak akan membuat produk terkait materi biografi seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Jadi Bapak sudah mendiagnostik murid Bapak, sehingga Bapak tahu langkah-langkah yang akan dikerjakan, dari kinestetik harus bagaimana, yang audio harus bagaimana, yang visual juga harus bagaimana. Nah, tapi kira-kira kapan aksinya Pak itu dilakukan Pak? Ini Pak, saya mungkin masih sedikit bingung nih Pak. Untuk yang visual itu saya belum ada gambaran Pak, bagaimana kegiatan mereka. Terus kalau yang audio visual, mereka nanti akan membuat video terkait materi biografi. Sedangkan yang kinestetik, mereka akan membuat produk atau benda yang berkaitan dengan biografi. Contohnya seperti poster gitu Pak. Terus sedangkan yang visualnya saya masih bingung nih. Apa nanti saya meminta mereka untuk membuat gambar atau PPT yang seperti itu gitu Pak. Oh ya, sudah bagus sekali tuh Pak ya. Untuk yang visual tadi menggunakan gambar gitu ya. Nanti penerapan biografinya nanti, nah kira-kira kesulitan nggak Pak kayak gitu Pak? Saya akan mencoba meminta dukungan dari teman CGP yang lain Pak. Sebab di sekolah saya ada beberapa teman CGP dan mungkin teman-teman yang support, dan saya mungkin akan meminta masukan dari beliau-beliau itu Pak. Oh ya. Mungkin selain dari CGP ada yang lain nggak Pak? Ada Pak, mungkin dari rekan serumpun Pak. Saya di sekolah itu ada di kita kebetulan ada rukun bahasa Indonesia yang ada di komunitas kita Pak. Oh iya, bagus gitu ya Pak. Oke, dari percakapan kita kali ini sudah tergambar ya langkah-langkahnya seperti apa yang akan ditempuh Pak Mohaimin dalam pembelajaran. Nah, bisa nggak disimpulkan hasil percakapan kita kali ini Pak? Siap Pak. Jadi untuk kali ini saya sangat senang sekali nih Pak. Saya sudah mendapatkan gambaran langkah-langkah yang akan saya lakukan. Pertama-tama saya akan menyusun RPP terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, dan saya akan melibatkan teman-teman saya sebagai observer dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ini Pak. Oh iya, bagus Pak ya, udah tergambar gitu kira-kira rencananya seperti ini. Nah, kira-kira persiapannya akan dimulai kapan Pak? Sama pelaksanaannya kapan kira-kira? Untuk persiapan saya akan mulai insya Allah nanti malam Pak, dan untuk pelaksanaannya kan mulai minggu depan Pak. Tadi saya yang sudah ya, kalau untuk persiapannya dari malam ini kan lebih cepat lebih baik Pak ya. Oh ya, oke, luar biasa Bapak ini. Saya jadi penasaran ya apa hasilnya nanti ya. Nanti mungkin kita bertemu lagi nih, kita berbincang lagi apa hasilnya yang sudah Bapak lakukan dalam pembelajaran. Siap Pak. Mungkin saya nanti akan menemui Bapak kembali Pak, untuk menceritakan praktek baik yang sudah saya lakukan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini Pak. Oke, ya saya jadi penasaran nih, saya ingin berbincang lagi ya. Mungkin alhamdulillah ya, mungkin ini saja percakapan kita. Terima kasih sudah mau sharing-sharing dengan saya juga. Ya, begitu mungkin Pak. Siap, terima kasih Bapak. Pak Aris, saya izin kembali lagi Pak ke kantor karena saya ada urusan yang lain Pak. Oh ya, terima kasih Bapak. Mungkin silakan Siap, ke kantor untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya ya Pak. Oke, siap. Enggak. Terima kasih Pak ya. Ya. Alhamdulillah ya Pak Aris, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi. Saat melaksanakan coaching saya juga mengajukan pertanyaan indikator ketercapaiannya Pak Aris ya. Dari indikator tercapaian tersebut yang diinginkan Pak Aris tadi apa saja yang sudah Pak Aris laksanakan dalam proses coaching tersebut? Ya, baik, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi saya sudah melakukan coaching tadi bersama Pak Muhe. Dari berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan. Terus sebelum melakukan percakapan juga saya sudah mengidentifikasi
cara menanyakan bagai coci informasi apa saja yang sudah terkait dengan permasalahannya, dan saya juga menanyakan rencana aksi kedepannya, Bu. Jadi mungkin dari situ coach bisa mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Menurut saya sebagai observer ya Pak ya, Bapak sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tita, di mana Pak Aris sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan dari coach dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak ya, seperti itu. Kemudian pada proses coaching tadi Pak Aris sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik Pak. Nah, ada satu lagi pertanyaan dari saya nih Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan? Kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Oh ya, luar biasa ya. Tadi mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan lagi itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan itu saya dapat menemukan kata kunci dari kunci, dan untuk bisa lebih menggali lagi masalah tersebut sehingga bisa mengarahkan kucing menuju solusinya sendiri. Oke, bagus. Luar biasa sekali ya Pak. Padahal tadi saya sudah lihat loh bagaimana Pak Aris melaksanakan proses coaching dengan baik. Menurut saya tadi Pak Aris sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, karena Kuci sudah merespon pertanyaan-pertanyaan dari apa yang Bapak ajukan dan sesuai dengan apa yang Pak Aris harapkan. Semoga Pak Aris dapat mengembangkan kompetensi tersebut dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan dapat berbagi pengalaman dari praktek baik ini ya Pak. Sekian dari saya, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Muhe? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Aris. Ya Pak Muhe, sekarang Pak Muhe mau melakukan coaching ya. Ini saya sebelum melakukan coaching, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Muhe. Apakah boleh? Siap, boleh Pak. Ya. Pak Muhe sekarang kan akan melakukan coaching ya. Nah, yang akan saya amati itu, saya akan mengamati dan menilai proses coaching sesuai dengan rubrik penilai coaching. Nah, itu apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum gitu ya. Dan nanti setelah persen kehadiran penuh atau belum, lalu menanyakan pertanyaan berbobot atau tidak gitu kan. Nah, dan juga mengatakan kata kunci dari kunci tersebut. Nah, apakah sudah menjadi pendengar yang aktif atau belum? Nah, gitu ya Pak Muhe. Siap Pak. Mangga, baik Pak. Jangan lupa nanti juga untuk menjalankan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari kunci tersebut. Oke, baik ya. Pak. Sebelum melaksanakan praktek coaching, juga ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Muhe. Ya, kompetensi apa aja yang ingin dikembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Jadi gini Pak, ada 3 kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh, atau proses mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh ya. Lalu kompetensi apa yang ingin lebih dikembangkan lagi dari proses coaching kali ini Pak? Dari 3 kompetensi tadi yang sudah Bapak sebutkan, kompetensi apa yang lebih dikembangkan lagi secara spesifik gitu Pak? Oke, siap. Mungkin yang saya akan kembangkan itu kompetensi mendengarkan secara aktif. Dengan saya mendengarkan secara aktif, saya bisa hadir secara penuh gitu Pak. Dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari kuncinya gitu. Lalu indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam ketercapaian proses coaching ini Pak? Jadi saya ingin melihat apakah Kuci itu sudah mencari solusi dari permasalahannya, dan juga Kuci memiliki rencana ke depan yang harus dilakukannya itu seperti apa, seperti itu. Oh iya, mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan dari proses coaching ini. Mudah-mudahan proses coaching ini berjalan dengan baik ya Pak ya. Dan apa yang diharapkan oleh Pak Muhe dapat tercapai. Siap. Terima kasih Pak ya. Terima kasih.
Selamat siang, Bapak. Apakah Pak Muhe mempunyai waktu luang hari ini? Oke, selamat siang juga Bu Fasika. Ada apa ya Bu? Kayaknya saya lihat sepertinya Bu Fasika ini agak murung. Kayak yang tidak semangat seperti biasanya Bu Fasika. Bagaimana Bu Fasika? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak Muhe, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Enggak, santai aja. Enggak apa-apa Bu Fasika. Begini Pak Muhe, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Muhe bisa membantu saya? Siap, dengan senang hati Bu Fasika. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Hmm, masalah apa ya Bu Fasika? Coba mungkin Ibu bisa ceritakan nih apa yang sedang Bu Fasika rasakan. Mungkin saya bisa sedikit membantu Bu Fasika. Iya, begini Pak. Bapak ingat tidak beberapa hari yang lalu pengawas manajerial melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Pak pengawas. Loh, kok bisa Bu? Mm. Eh, lalu apa yang membuat Bu Fasikah mendapat teguran dari pengawas manajerial itu kira-kira? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Tidak serius. Iya. Tidak serius bagaimana Bu maksudnya tuh? Pak pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana ya? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bisa ya bisa sampai dikritik gitu oleh Pak pengawas. Terus kalau boleh tahu nih Bu ya, bagian yang mananya nih yang mendapatkan kritik dari Pak pengawas itu Bu? Beliau seperti keberatan Pak waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, terus kira-kira bagaimana tanggapan Bu Fasikah dengan respon dari pengawas tersebut, Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Jadi masalahnya begitu, Bu ya. Kalau begitu saya tanya Bu Fasikah dulu nih. Iya. Selama ini apa yang Bu Fasikah lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Muhe, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, terus mengapa sih Bu Fasikah tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan memacu pada kurikulum. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bu Fasikah itu udah sangat bagus Bu Fasikah. Terus bagaimana hasilnya saat Bu Fasikah mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Iya. Seperti yang kita ketahui ini Bu ya, bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda. Iya. Dari sumber belajarnya dan mungkin kemampuan juga sangat berbeda-beda Iya. gitu Bu. Betul juga Pak Muhe, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas ya, kemarin adalah seperti itu supaya Bu Fasika tuh bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Seperti itu Bu. Saya pikir ada benernya juga ya Pak. Nah, terus setelah Bu Fasikah bercerita nih, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Bu Fasikah? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, resah, dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai dan terhambat. Lalu apa nih yang membuat Bu Fasikah merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas manajerial menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Takutnya nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Ya, jadi jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Fasikah merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, ya Bu ya, karena Bu Fasikah tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Bu Fasikah memberi argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu ya disampaikan kepada kepala sekolah seperti itu Bu. Iya Pak Muhai, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya?
Gini, kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini Bu Fasikah bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti juga beliau Pak Kepala Sekolah akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Fasikah dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Betul. Nah, dari apa yang sudah Bu Fasikah sampaikan nih, kira-kira apa rencana Bu Fasikah ke depan? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain nih yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus, kira-kira bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Fasikah selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Ya, jujur Bu, langkah yang dilakukan oleh Bu Fasikah itu sudah sangat tepat sekali Bu ya. Saya setuju dengan ide-idenya Bu Fasikah, Ibu Fasikah. Ya, syukurlah sekarang saya merasa lega ya Pak ya, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah. Syukur, alhamdulillah ya Bu Fasikah. Sekarang sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Fasikah rencanakan tadi nih, Ya. kira-kira komitmen apa yang akan Bu Fasikah lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu Fasikah? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Terus kira-kira dukungan apa nih yang dibutuhkan oleh Bu Fasikah untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, guru, serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu Fasikah. Iya. Semoga dapat segera terselesaikan ya dan Iya. Bu Fasikah dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman dan Iya. tidak bersalah Ya, Fasikah. amin. Terima kasih banyak ya Pak Muhe ya untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Fasikah. Oh iya, maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruang guru dulu ya Pak ya. Oke, siap. Mangga, silakan Bu Terima Fasikah. kasih Pak Muhe. Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Fasikah. Oke. Alhamdulillah Pak Muhe, proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi ya. Saya tadi mengajukan pertanyaan indikator ketercapaian ya Pak Muhe ya. Nah, dari indikator ketercapaian tersebut, apa yang diinginkan oleh Pak Muhe dalam proses coaching dari tadi? Baik Pak, alhamdulillah saya sudah melaksanakan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Terus kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan pada Kuci informasi-informasi terkait dengan permasalahannya Pak, dan juga saya sudah menanyakan rencana aksi kedepannya seperti apa. Kemudian sudah meminta Kuci juga untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan tersebut. Seperti itu mungkin Bapak. Oh ya. Ya, menurut saya sebagai observer juga Bapak sudah melakukan proses coaching dengan baik ya Pak ya. Sesuai dengan alur Tirta. Nah, saya juga tadi mendengar bahwa Bapak sudah menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah dari Kuci dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Kuci tadi menemukan sendiri apa solusi dari permasalahannya. Nah, lalu satu lagi Pak Muhe ya. Ya, Pak. Dari kompetensi Bapak yang tadi sebutkan, kompetensi apa yang akan Bapak dalami lagi dalam hal ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya adalah
mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya dapat menemukan kata kunci dari kuci tersebut untuk menggali informasi yang lebih mendalam, sehingga saya dapat mengarahkan kuci dalam menemukan solusinya sendiri dan permasalahan tersebut gitu Pak. Oh, ya. Luar biasa sekali Pak Muhe ya. Ya. Saya juga tadi melihat ya bagaimana Pak Muhe melaksanakan proses coaching dengan baik. Menurut saya juga Pak Muhe itu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena coach sudah merespon pertanyaan-pertanyaan tadi yang Bapak ajukan sesuai dengan apa yang Pak Muhe harapkan. Semoga Pak Muhe dapat mengembangkan kompetensi tersebut ya. Siap. Ya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu Oke, siap. dengan berbagi pengalaman lagi ya Pak ya. Oke, sekian saja mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Semangat terus ya Pak Muhe. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak ya sudah menonton Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Oke.